Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 9 akan mempersembahkan sebuah video pembelajaran yang berkaitan dengan aturan sinus dan kosinus. Nah, di mana di sini anggota dari kelompok 9 yang pertama ada Alun Nurbayani, yang kedua ada Anissa Aprilia, yang ketiga ada Bay Aminatus Zuhro. Nah, materi-materi yang akan kami sampaikan, yang pertama ada unsur-unsur segitiga, yang kedua ada rumus aturan sinus, yang ketiga ada contoh soal dan pembahasan, yang keempat ada rumus aturan kosinus, dan yang terakhir ada contoh soal dan pembahasan. Adapun tujuan dari video pembelajaran kali ini yaitu pertama, agar siswa dapat memahami dan menentukan aturan sinus dan kosinus. Yang kedua, agar siswa dapat menyelesaikan permasalahan yang berkaitan dengan aturan sinus dan kosinus. Nah, untuk materi yang pertama akan saya jelaskan mengenai unsur-unsur segitiga. Nah, di sini dapat teman-teman lihat ada segitiga ABC. Nah, pada segitiga ini terdapat sisi dan sudut. Nah, yang pertama ada sisi AB. Di mana sisi AB itu yaitu garis dari A ke B. Yang selanjutnya ada sisi BC. Dari sisi BC ini garis yang ditarik dari B ke C. Nah, untuk sisi CA, garis dari C ke A. Nah, selanjutnya untuk sudut. Di sini ada sudut yang di A dinamakan sudut A, yang kedua ada sudut B, yang terakhir ada sudut C. Sekian dari saya, selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya Anissa Aprilia. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Anissa Aprilia, NIM S1R 019013 akan membawakan materi mengenai aturan sinus. Jadi di sini di aturan sinus biasanya diberikan segitiga sembarang, sini segitiga ABC. Biasanya yang diketahui itu adalah sisi dan sudut di hadapan sisi tersebut. Atau untuk lebih benar mengingatnya yaitu sudut, sisi, sudut, atau dua sudut, satu sisi. Di mana rumusnya adalah A per sin sudut A sama dengan B per sin sudut B sama dengan C per sin sudut C. Perlu diketahui bahwa di sini yang digunakan hanya dua saja. Misalnya A per sin sudut A sama dengan B per sin sudut B, atau A per sin sudut A sama dengan C per sin sudut C, atau B per sin sudut B sama dengan C per sin sudut C. Tergantung yang diketahui di soal. Misalnya yang diketahui itu sisi A, sudut B, berarti yang kita gunakan hanya dua ini saja, yaitu A per sin sudut A sama dengan B per sin sudut B. Tergantung yang diketahui di soal nanti. Kemudian ada contoh soal pembahasan mengenai aturan sinus. Di sini diberikan segitiga sembarang PQR, di mana sisi PR di sini kita misalkan dengan Q kecil karena di sini dia berhadapan dengan sudut Q, di mana Q kecil ini panjangnya 10 cm. Ada sudut P besarnya 60 derajat dan sudut Q yang besarnya 45 derajat. Yang ditanya adalah panjang sisi QR. Sisi QR di sini kita misalkan dengan P kecil karena berhadapan dengan sudut P. Karena di sini yang diketahui sisi dan sudut di hadapan sisinya atau dua sudut satu sisi yang diketahui, maka kita bisa menggunakan aturan sinus, yaitu P per sin sudut P sama dengan Q per sin sudut Q. Nah, di sini P per sin 60 derajat sama dengan 10 per sin 45 derajat, di mana sin 60 derajat ini adalah 1/2 akar 3, sedangkan sin 45 derajat adalah 1/2 akar 2. Nah, kemudian dikali silang, jadi P sama dengan 10 dikali 1/2 akar 3 per 1/2 akar 2. Sini 1/2 habis dibagi 1/2, sehingga P sama dengan 10 akar 3 per akar 2. Di sini karena penyebutnya masih dalam bentuk akar, sehingga kita rasionalkan. Dikali dengan akar 2 per akar 2, 10 akar 3 dikali akar 2 yaitu 10 akar 6, akar 2 dikali akar 2 yaitu 2, sehingga 10/2 akar 6 sama dengan 5 akar 6. Jadi panjang sisi QR atau P kecil ini 5 akar 6 cm. Sekian dari saya, akan dilanjutkan oleh teman saya.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan saya Bayi Aminah Suro, NIM E1R01925 akan melanjutkan penjelasan dari teman saya, di mana di sini saya akan menjelaskan tentang aturan kosinus. Dapat kita lihat bersama bahwa di sini terdapat segitiga ABC, di mana di sini segitiga ABC dimisalkan sebagai segitiga sembarang. Jadi, aturan kosinus ini berlaku untuk setiap segitiga, baik itu segitiga siku-siku, segitiga lancip, maupun segitiga tumpul. Biasanya, yang diketahui itu yaitu dua sisi dan besar sudut yang diapit atau sisi sudut sisi. Kemudian, semua sisi pada segitiga. Untuk menentukan panjang sisi, kita dapat melihat dari berbagai macam sudut. Misal dari sudut A, maka kita dapat menentukan panjang sisinya dengan rumus A kuadrat sama dengan B kuadrat ditambah C kuadrat dikurang 2BC cos A. Kemudian dari sudut B, kita dapat menentukan panjang sisinya dengan rumus B kuadrat sama dengan A kuadrat ditambah C kuadrat dikurang 2AC cos B. Sedangkan dari sudut C, kita dapat menentukan panjang sisinya dengan rumus C kuadrat sama dengan A kuadrat ditambah B kuadrat dikurang 2AB cos C. Kemudian untuk menentukan besar sudutnya, misalkan untuk mencari sudut A, maka kita dapat menggunakan rumus cos A itu sama dengan B kuadrat ditambah C kuadrat dikurang A kuadrat per 2BC. Kemudian untuk mencari sudut B, kita dapat menggunakan rumus cos B sama dengan A kuadrat ditambah C kuadrat dikurang B kuadrat per 2AC. Kemudian untuk sudut C, kita dapat menggunakan rumus cos C sama dengan A kuadrat ditambah B kuadrat dikurang C kuadrat per 2AB. Kemudian di sini terdapat contoh soal tentang aturan kosinus, di mana soal pertama, dalam segitiga ABC diketahui panjang sisi A sama dengan 7 cm, B sama dengan 8 cm, C sama dengan 9 cm. Besar sudut di hadapan sisi terpendek adalah, jadi di sini diketahui bahwa panjang sisi A-nya 7 cm, sisi B 8 cm, sisi C 9 cm. Kemudian kita dapat lihat bahwa sisi terpendek di sini yaitu sisi A. Jadi, yang dicari adalah besar sudut A. Untuk itu, kita dapat menggunakan rumus cos A sama dengan B kuadrat ditambah C kuadrat dikurang A kuadrat per 2BC. Sehingga setelah dimasukkan nilai dari A, B, dan C-nya, cos A itu sama dengan 8 kuadrat ditambah 9 kuadrat dikurang 7 kuadrat per 2 kali 8 kali 9. Sehingga cos A sama dengan 64 ditambah 81 dikurang 49 per 144. Cos A sama dengan 96 per 144, maka cos A sama dengan 0,666. Sehingga besar sudut A itu sama dengan 48,2 derajat. Jadi, besar sudut di hadapan sisi terpendek adalah 48,2 derajat. Kemudian, soal kedua, tentukan panjang sisi BC, di mana pada soal ini sudah diketahui panjang sisi AC sama dengan B itu sama dengan 8 cm, panjang sisi AB sama dengan C sama dengan 5 cm, kemudian sudut A itu sama dengan 60 derajat. Maka untuk mencari panjang sisi BC, kita dapat menggunakan rumus A kuadrat sama dengan B kuadrat plus C kuadrat dikurang 2BC cos A. Karena panjang sisi BC itu sama dengan A. Sehingga dimasukkan nilai dari B, C, dan sudut A, sehingga A kuadrat sama dengan 8 kuadrat ditambah 5 kuadrat dikurang 2 kali 8 kali 5 cos 60 derajat. A kuadrat sama dengan 64 ditambah 25 dikurang 80 dikali 1 per 2. Sehingga A kuadrat sama dengan 89 dikurang 40. A kuadrat sama dengan 49, A sama dengan akar 49, A sama dengan 7 cm. Karena A sama dengan BC, maka BC itu sama dengan 7 cm.
Sekian materi yang dapat disampaikan dari kelompok kami. Kurang dan lebihnya kami mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi